Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman sehat semua. Semoga kalian dalam keadaan sehat, bahagia, dan penuh energi positif. Ingat, menjaga kesehatan bisa dimulai dari makanan sederhana yang ada di sekitar kita. Selamat datang di channel Sehat Semua, tempat kita ngobrol santai tentang gaya hidup sehat dengan bahan alami. Hari ini kita bahas kedelai, si biji kecil yang sering kita temui dalam bentuk tempe, tahu, susu kedelai, sampai kecap. Murah, enak, dan gampang ditemui. Banyak pertanyaan yang sering muncul di masyarakat. Bener nggak kedelai bagus buat jantung? Kedelai bikin hormon jadi nggak seimbang. Apa itu mitos atau fakta? Kalau dimakan tiap hari, aman nggak? Nah, semua itu bakal kita bahas tuntas di video kali ini. Jadi tonton sampai habis ya. Dan jangan lupa klik subscribe, tekan like, dan tinggalkan komentar supaya channel Sehat Semua makin semangat berbagi. Manfaat 1. Sumber protein berkualitas tinggi. Kedelai itu unik. Dari semua kacang-kacangan, cuma kedelai yang punya protein komplit. Artinya, dia punya semua asam amino esensial yang tubuh kita butuh, tapi nggak bisa bikin sendiri. Asam amino ini ibarat baut dan mur yang bikin mesin bisa jalan. Tanpa baut, mesin gampang goyang. Itulah kenapa orang-orang yang vegetarian atau jarang makan daging tetap bisa sehat kalau rajin makan kedelai. Tempe, tahu, sampai susu kedelai bisa jadi pengganti protein hewani. Buat anak-anak, protein kedelai bantu pertumbuhan. Buat remaja, bantu otot tetap kuat. Buat orang tua, protein ini cegah otot gampang lemes. Jadi, semua umur butuh kedelai. Bayangin, tubuh kita kayak rumah. Kalau ada retakan, perlu semen baru. Nah, protein dari kedelai itu semennya. Tanpa semen, rumah gampang roboh. Ada yang bilang protein nabati nggak sekuat protein daging. Faktanya, protein kedelai sudah diuji kualitasnya. Nilainya tinggi banget. Apalagi kalau tempe, fermentasi bikin proteinnya lebih gampang diserap tubuh. Jadi, jangan remehkan protein dari si kecil ini. Tips konsumsi: makan 2 potong tempe goreng tipis atau tempe panggang tiap hari. Batas amannya 1-2 porsi kedelai per hari cukup buat penuhi kebutuhan protein. Manfaat 2, menjaga kesehatan jantung. Kedelai mengandung isoflavon, senyawa mirip estrogen alami yang bisa bantu jantung tetap sehat. Caranya gimana? Isoflavon ini nurunin kadar kolesterol jahat atau LDL, ningkatin kolesterol baik atau HDL, dan bikin pembuluh darah lebih lentur. Jadi aliran darah lebih lancar, jantung nggak kerja terlalu keras. Kalau jantung kita ibarat pompa air, pembuluh darah itu pipanya. Kalau pipa penuh kerak, air macet. Isoflavon dari kedelai kayak cairan pembersih kerak, bikin pipa bersih lagi. Banyak orang takut kacang-kacangan bikin kolesterol. Padahal yang bikin kolesterol naik itu minyak gorengnya, bukan kacangnya. Kedelai kalau direbus, disangrai, atau jadi tempe rebus malah sehat banget buat jantung. Tips konsumsi: coba cemilin edamame rebus sore hari. Gurihnya alami, nggak bikin kolesterol. Batas amannya 1 genggam edamame per hari cukup. Manfaat ketiga, tulang lebih kuat dan cegah osteoporosis. Isoflavon kedelai bisa meniru sedikit fungsi hormon estrogen. Nah, estrogen ini punya peran penting menjaga kepadatan tulang. Buat wanita menopause, kadar estrogen turun drastis, tulang jadi cepat keropos. Isoflavon dari kedelai bisa jadi penopang alami biar tulang nggak cepat rapuh. Bayangin, tulang kayak tiang rumah. Kalau tiangnya rapuh, rumah gampang roboh. Kedelai itu semen dan besi tambahan, biar tiang tetap kokoh. Orang tua sering bingung harus minum susu sapi atau enggak. Susu kedelai bisa jadi alternatif, apalagi yang nggak tahan laktosa. Nutrisinya cukup buat jaga tulang. Tips konsumsi: minum segelas susu kedelai hangat tiap pagi. Batas amannya 1 gelas per hari, cukup. Manfaat keempat, membantu kontrol gula darah. Kedelai punya indeks glikemik rendah. Artinya, setelah makan kedelai, gula darah nggak langsung melonjak tajam. Serat dan proteinnya bikin penyerapan gula pelan-pelan. Ini penting banget buat penderita diabetes atau orang yang mau mencegahnya. Kalau nasi putih itu kayak jalan tol super cepat buat gula darah naik,
kedelai itu kayak jalan kampung yang pelan tapi aman. Jadi darah nggak kadet. Banyak penderita diabetes bingung mau ngemil apa. Nah, kedelai rebus bisa jadi cemilan sehat yang aman. Tips konsumsi, tambahkan tahu kukus ke sayur bening biar kenyang lebih lama. Batas amannya 2 potong tahu sehari cukup untuk penderita diabetes. Manfaat kelima, bikin diet lebih mudah. Protein dan serat kedelai bikin kenyang lebih lama, jadi nafsu gembil berkurang. Bahkan ada penelitian yang bilang orang yang rutin makan kedelai bisa lebih gampang nurunin berat badan karena metabolisme lebih aktif. Kalau bensin oplosan bikin motor cepet habis, kedelai itu bensin Pertamax Turbo. Isi sedikit aja, tahan lama. Orang diet sering salah pilih cemilan, milih keripik atau minuman manis. Padahal segenggam edamame rebus bisa bikin perut tenang tanpa bikin gemuk. Tips konsumsi, makan tempe panggang dengan bumbu sederhana, rasanya enak, kalorinya aman. Batas amannya 1-2 porsi kedelai per hari cukup untuk bantu diet. Manfaat ke-6, kulit sehat dan awet muda. Isoflavon kedelai bisa merangsang produksi kolagen, zat yang bikin kulit tetap kencang dan elastis. Vitamin E di kedelai juga melindungi kulit dari radikal bebas penyebab keriput. Kulit ibarat balon. Kalau udara alias kolagen keluar, balon kempes. Isoflavon ibarat pompa kecil yang ngejaga balon tetap kencang. Banyak orang cari skincare mahal buat kulit awet muda, padahal dari makanan juga bisa. Rutin minum susu kedelai atau makan tempe udah cukup bantu kulit sehat dari dalam. Tips konsumsi, minum susu kedelai tanpa gula 3-4 kali seminggu. Batas amannya segelas per hari cukup. Manfaat ke-7, pencernaan lebih lancar. Kedelai kaya serat larut yang bikin perut lebih sehat. Kalau diolah jadi tempe, ada tambahan probiotik hasil fermentasi. Probiotik ini bakteri baik yang bikin usus lebih kuat dan BAB lebih lancar. Kalau usus kita kayak jalan tol, serat itu mobil penyapu jalan. Probiotik itu tukang tambal aspal. Jadi jalannya tetap bersih dan mulus. Banyak orang gampang sembelit. Coba deh rutin makan tempe kukus. Nggak ribet, murah, tapi ampuh bikin perut adem. Tips konsumsi, tambahkan tempe kukus ke sayur asam atau lodeh. Batas amannya 1-2 potong tempe per hari. Manfaat ke-8, alternatif susu nabati. Buat orang yang nggak tahan laktosa, susu sapi bisa bikin perut kembung atau mencret. Nah, susu kedelai jadi solusi. Kandungan protein dan kalsiumnya mirip, tapi lebih ramah buat perut. Kalau susu sapi bikin perut rewel, susu kedelai itu ibarat versi ramah perut. Orang tua sering ngeluh perut nggak nyaman habis minum susu. Ganti ke susu kedelai bisa tetap sehat tanpa gangguan pencernaan. Tips konsumsi, minum segelas susu kedelai hangat pagi hari. Batas amannya segelas sehari cukup. Manfaat ke-9, sahabat kesehatan wanita. Isoflavon kedelai bisa membantu wanita yang sudah menopause. Gejala kayak hot flash, gampang emosi, atau tulang cepat keropos bisa dikurangi dengan rutin konsumsi kedelai. Isoflavon ini kayak bayangan hormon estrogen. Nggak sekuat hormon asli, tapi cukup bantu tubuh tetap seimbang. Ada mitos, kedelai bikin pria jadi kebanjiran hormon wanita. Faktanya, phytoestrogen dari kedelai lemah banget, jadi aman dikonsumsi pria maupun wanita. Tips konsumsi, makan tahu atau tempe 3-4 kali seminggu sebagai lauk utama. Batas amannya 1-2 porsi per hari, aman untuk pria dan wanita. Manfaat ke-10, tambah energi seharian. Kedelai kaya zat besi, magnesium, vitamin B kompleks. Zat besi bikin darah lebih banyak bawa oksigen. Magnesium bikin metabolisme energi lancar. Vitamin B bikin tubuh nggak gampang lelah. Kalau tubuh ibarat motor, zat besi itu bensin, magnesium itu oli, vitamin B itu kabel busi. Kalau salah satunya hilang, motor gampang mogok. Buat orang yang kerja seharian atau mahasiswa yang sering begadang, makan kedelai bisa bantu tubuh tetap bertenaga. Tips konsumsi, cemilin edamame rebus sore hari, sehat dan bikin tenaga tetap ada sampai malam. Batas amannya 1 genggam edamame cukup. Nah, teman-teman, itu tadi 10 manfaat kedelai. Dari protein komplit, sahabat jantung, bikin kulit awet muda, sampai bantu pencernaan. Ingat, batas aman konsumsi kedelai 1-2 porsi per hari. Misalnya, 1 gelas susu kedelai, 2 potong tempe, atau segenggam edamame.
Kalau kebanyakan, bisa ganggu tiroid buat sebagian orang. Pesennya jelas, jangan takut makan kedelai. Justru dengan porsi pas, kedelai bisa jadi sahabat sehat kita sehari-hari. Kalau kalian suka video ini, jangan lupa klik like, kasih komentar, dan tekan tombol subscribe di channel Sehat Semua, supaya kita bisa terus belajar bareng tentang gaya hidup sehat dengan bahan alami Nusantara. Sampai jumpa di video berikutnya, semoga kita semua sehat, bahagia, dan selalu berpikiran positif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.